Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Raden Agrezagi Farid Kamadi Praja, mahasiswa program studi ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta dengan NIM 1410620052. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan revisi tugas mata kuliah metode penelitian kualitatif saya yang berjudul Media Sosial Instagram dalam Bentuk Branding UKM Sigma TV UNJ. Dan kita masuk ke pendahuluan. Jadi pada bab satu yaitu pendahuluan, dapat latar belakangnya adalah perkembangan teknologi ini mempermudah manusia dalam bersosialisasi dengan hadirnya media baru yang berupa media sosial. Bahkan mayoritas masyarakat sekarang tidak bisa terlepas dari media sosial dalam menjalankan kegiatan sehari-harinya. Tidak hanya individu, suatu instansi, organisasi, atau kelompok masyarakat pun kini sangat bergantung dengan media sosial. Media sosial didefinisikan sebagai sarana yang digunakan oleh konsumen untuk melakukan aktivitas berbagi informasi berupa teks, gambar, video, dan audio dengan satu sama lain serta perusahaan ataupun sebaliknya. Peranan media sosial kini sangatlah penting sebagai sarana bertukar informasi yang dapat dengan mudah diakses kapanpun dan dimanapun. Bahkan, media sosial juga dimanfaatkan menjadi media promosi yang dapat dikatakan tidak membutuhkan banyak biaya dengan jangkauan yang lebih luas. Di era media baru ini, Instagram merupakan salah satu media sosial yang banyak digunakan oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Instagram merupakan sebuah media sosial yang di mana para penggunanya dapat berbagi foto maupun video kepada pengguna lain, terutama yang menjadi pengikut atau followers mereka dari pengguna tersebut. Pada September 2012 saja, saat Instagram sudah diakui oleh Facebook, Mark Zuckerberg sebagai CEO Facebook melaporkan bahwa Instagram telah digunakan oleh 100 juta orang. Kemudian jumlah pengguna Instagram yang sangat banyak membuat Instagram dinilai dapat digunakan sebagai salah satu media yang efektif dalam berkomunikasi bahkan untuk membentuk branding. Tidak hanya branding untuk diri sendiri, Instagram juga dimanfaatkan untuk branding bagi suatu kelompok masyarakat seperti organisasi kampus atau biasa dikenal dengan sebutan unit kegiatan mahasiswa atau UKM. Salah satu UKM yang menggunakan media sosial Instagram sebagai sarana branding mereka adalah Sigma TV UNJ. Sigma TV UNJ merupakan salah satu UKM yang ada di Universitas Negeri Jakarta yang bergerak di bidang audiovisual dan sudah berdiri sejak tanggal 27 Januari 1999. Nama Sigma TV UNJ sendiri diambil dari singkatan Sinematografi Mahasiswa dan Televisi Universitas Negeri Jakarta. Sigma TV UNJ mendapatkan legalitas formal sebagai unit kegiatan mahasiswa atau UKM UNJ yang tertuang dalam SK Rektor nomor 1201 SP 2016. Sebagai organisasi yang bergerak di bidang audiovisual, Sigma TV UNJ sangat bergantung pada platform media sosial yang dapat membagikan konten-konten berupa video. Namun, sebagai UKM yang bisa disebut sebagai media kampus, penting bagi Sigma TV UNJ untuk membangun citra positif dari halayak atau biasa disebut branding. Sigma TV UNJ juga membutuhkan platform yang dapat digunakan untuk mempublikasi output serta kegiatan yang ada dalam organisasi mereka. Instagram dipilih karena platform ini dapat membagikan berbagai jenis konten dalam bentuk video maupun foto, serta dapat membantu untuk terhubung dengan pihak eksternal untuk menjalin kerjasama dalam berbagai kepentingan organisasi. Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti tentang pemanfaatan media sosial Instagram oleh Sigma TV UNJ dalam membentuk branding organisasi mereka. Membangun citra baik dengan branding menggunakan sarana yang tepat sangatlah penting, apalagi bagi sebuah media. Sehingga Sigma TV UNJ dipandang sebagai media yang memiliki reputasi baik dan terpercaya. Fokus penelitian pada penelitian kali ini yaitu bagaimana media sosial Instagram dalam membentuk branding UKM Sigma TV Universitas Negeri Jakarta. Kemudian tujuan penelitiannya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas media sosial Instagram dalam membentuk branding UKM Sigma TV Universitas Negeri Jakarta. Ya.
Ada manfaat penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan harapan akan memberikan manfaat sebagai berikut. Yang pertama, ada manfaat akademik. Penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan halayak luas, khususnya mahasiswa program studi ilmu komunikasi mengenai media sosial sebagai sarana branding organisasi. Dan yang kedua, dari manfaat akademik yaitu diharapkan bahwa hasil penelitian juga berguna untuk menjadi referensi bagi penelitian sejenis di masa mendatang. Kemudian pada manfaat praktisnya, penelitian ini dapat bermanfaat dan menjadi referensi terkait permasalahan media sosial dalam membangun citra dan branding pada suatu organisasi media kampus. Kita masuk ke bab 2 yaitu kajian teori. Bagian konsep di sini ada yang pertama media sosial, yaitu pengertian media sosial. Menurut Philip Kotler dan Kevin Landkeller dalam buku Handbook of Research of Effective Advertising Strategies in the Social Media Age tahun 2016. Media sosial merupakan media yang diperoleh oleh konsumen untuk berbagi teks, gambar, suara, video, dan informasi dengan orang lain. Kemudian Gabriel dan Canwar mendefinisikan media sosial adalah media yang digunakan seseorang untuk menjadi sosial atau mendapatkan daring sosial dengan berbagai isi berita, foto, dan lain-lain dengan orang lain. Media sendiri berasal dari bahasa Latin medius yang secara harga berarti tengah, perantara, atau pengantar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, media diartikan sebagai alat, sarana komunikasi, perantara, atau penghubung. Secara umum, media merupakan segala sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi. Media juga bisa berarti tempat kita menikmati konten atau pesan tertulis, audio, atau audiovisual. Bahkan bisa juga bermakna institusi media. Sehingga ketika kata media diucapkan, maka asosiasi bisa menuju pada brand dari sebuah media. Media sosial sendiri merupakan salah satu media baru yang bersifat online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan suatu informasi. Media sosial juga mendukung interaksi sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif, karena semua orang dapat berpartisipasi dengan memberi kontribusi dan feedback secara terbuka, memberi komentar, serta membagi informasi dalam waktu cepat dan tak terbatas. Dan yang kedua ada ciri-ciri media sosial. Ciri-ciri media sosial menurut tim Pusat Humas Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dalam buku Panduan Optimalisasi Media Sosial sebagai berikut. Yang pertama, media sosial bisa diakses dengan mudah oleh siapa saja yang mempunyai perangkat yang terhubung dengan jaringan internet. Dan yang kedua, konten media sosial. Terdapat sejumlah aspek fungsional seperti identitas, interaksi, relasi, sharing, reputasi, kelompok, dan kehadiran. Yang ketiga, konten dibagikan kepada banyak orang dan tidak terbatas pada orang tertentu. Kemudian, isi konten disampaikan secara online dan langsung. Selanjutnya, konten dapat diterima secara online dalam waktu yang cepat dan juga dapat ditunda penerimaannya tergantung dengan waktu interaksi yang ditentukan sendiri oleh pengguna. Terakhir, media sosial jadikan penggunanya sebagai kreator dan aktor yang memungkinkan dirinya untuk beraktualisasi diri. Selanjutnya ada manfaat media sosial. Media sosial tumbuh dengan pesat seiring berkembangnya teknologi. Bahkan media sosial juga mulai menggantikan peranan media massa konvensional karena dinilai lebih praktis dan cepat dalam menyebarkan informasi. Dengan menggunakan media sosial, para penggunanya dapat saling berkomunikasi, berinteraksi, berbagi, networking, dan berbagai kegiatan lainnya. Dan selanjutnya ada Instagram. Di sini ada pengertian Instagram. Ya, Instagram itu merupakan salah satu media sosial yang banyak digunakan akhir-akhir ini. Instagram merupakan media sosial yang dikhususkan untuk memposting gambar, sehingga tampilan utama yang ditangkap oleh para konsumen adalah berupa gambar visual. Instagram pada awalnya didirikan oleh perusahaan Verb Inc. di awal tahun 2010, sekitar bulan Januari. Verb Inc. sendiri merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan aplikasi untuk gadget. Programmer dan sekaligus CEO-nya yaitu Mike Krieger dan Kevin Systrom merupakan bagian terpenting di dalam berdirinya Instagram. Jika tidak ada maka mungkin tidak akan ada Instagram yang kita kenal saat ini. Instagram bisa disebut dengan media sharing. Media sosial ini memfasilitasi penggunanya untuk berbagi media seperti dokumen, audio, video, gambar, dan sebagainya. Instagram merupakan media sosial yang saat ini masih tetap banyak diminati oleh para penggunanya.
karena memudahkan pengguna untuk mengunggah foto, video pendek yang bisa disertai dengan tulisan atau keterangan di bawahnya, atau bisa disebut dengan caption. Maka dari itu, Instagram juga digunakan sebagai media dalam membentuk branding. Instagram juga memiliki beberapa kelebihan, di antaranya yaitu mudah dipahami, karena konten yang dibagikan berbentuk gambar yang merupakan bahasa universal. Tidak seperti teks yang perlu waktu untuk memahaminya. Kemudian Instagram juga dapat diakses selama 24 jam penuh, sehingga setiap konten yang diunggah oleh para penggunanya dapat dilihat oleh siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Para pengguna Instagram pun terbilang cukup mudah, sangat mudah bahkan, karena dari berbagai kalangan bisa menggunakan media sosial ini. Karena postingan Instagram bersifat visual atau berupa gambar, proses komunikasi dalam menyampaikan sesuatu yang baru menjadi lebih cepat dipahami. Kemudian di sini ada fitur-fitur Instagram, di antaranya yaitu caption, yaitu bersifat memperkuat informasi yang ingin disampaikan kepada pengguna lain. Kemudian ada hashtag, yaitu untuk menggolongkan tema atau informasi dari konten yang dibagikan agar mempermudah orang lain dalam mencari konten dengan topik yang berhubungan. Selanjutnya ada geotag atau lokasi, itu menampilkan lokasi dari konten yang dibagikan. Kemudian ada follow, bertujuan untuk mengikuti akun Instagram pengguna lainnya. Kemudian ada like, yaitu untuk pengguna dapat menyukai konten yang diunggah di Instagram. Selanjutnya ada komentar, yaitu aktivitas untuk memberikan pikiran atau pendapat melalui kata-kata terhadap konten yang diunggah. Kemudian ada mention, itu untuk menyebut pengguna lain dalam satu caption atau komentar. Selanjutnya ada story, ini konten yang bersifat terkini dan memiliki batasan waktu penayangan. Selanjutnya ada Reels, konten berupa video singkat dan bersifat permanen pada profil pengguna. Selanjutnya ada Carousel, itu memungkinkan pengguna mengunggah beberapa foto atau video dalam suatu postingan. Nah, selain fitur-fitur di atas, Instagram juga memiliki beberapa tipe akun. Salah satunya yang berguna bagi suatu organisasi ialah adanya akun bisnis. Akun bisnis merupakan sebuah instansi, sorry, akun bisnis membuat sebuah instansi, perusahaan, atau sebuah organisasi lebih mudah dalam mencari audiens bagi konten-konten yang mereka buat mengenai kegiatan yang mereka lakukan. Dalam akun bisnis, pemilik akun dapat melihat insight dari akun mereka, seberapa banyak audiensnya, dari kalangan mana saja, berlokasi di mana, sehingga mereka bisa melakukan evaluasi untuk konten-konten yang akan mereka bagikan ke depannya, terutama dalam membentuk branding. Hal tersebut tidak lain untuk mempengaruhi tindakan ke arah kesejahteraan perusahaan. Selanjutnya ada branding. Branding ini berasal dari kata brand yang mempunyai arti merek dalam bahasa Indonesia. Brand merupakan elemen komunikasi pemasaran yang penting. Brand menurut Philip Kotler adalah nama, istilah, tanda, simbol, atau rancangan, ataupun kombinasinya yang mengidentifikasikan suatu produk atau jasa yang dihasilkan perusahaan. Identifikasi ini berfungsi untuk membedakannya dengan produk sejenis. Dan ada brand equity. Menurut David Aker, definisi ekuitas merek atau brand equity adalah seperangkat aset dan liabilitas merek yang terjadi dengan suatu merek, nama, simbol yang mampu menambah atau mengurangi nilai yang diberikan oleh sebuah produk jasa, baik pada perusahaan maupun pelanggan. Bagi perusahaan, ekuitas merek memiliki potensi untuk menambah nilai dengan memperkuat program memikat konsumen baru atau merangkul konsumen lama. Memperkuat loyalitas konsumen dengan cara menekankan pada persepsi kualitas dan asosiasi merek. Jadi ada brand awareness. Jadi kesadaran merek adalah kesanggupan seorang calon pembeli untuk mengenali atau mengingat kembali bahwa suatu merek merupakan bagian dari kategori produk tertentu. Brand awareness adalah ukuran kekuatan eksistensi suatu merek di benak pelanggan. Brand awareness mencakup brand recognition atau merek yang pernah diketahui pelanggan, atau brand, kemudian ada brand recall atau merek apa saja yang pernah diingat oleh konsumen untuk kategori tertentu. Kemudian ada top of mind atau merek pertama apa yang disebut oleh konsumen untuk suatu produk tertentu, dan dominan brand, itu satu-satunya merek yang diingat konsumen. Selanjutnya ada brand image oriented. Di brand diproyeksikan atau dikaitkan pada suatu citra melalui kampanye periklanan agar konsumen dapat menikmati keuntungan secara psikologis dan emosional dari sebuah brand yang dipilih. Selain keuntungan fisik yang ada, iklan-iklan pada masa sekarang umumnya hadir dengan bentuk-bentuk pencitraan atau bentuk-bentuk pencitraan untuk membangun sebuah citra merek yang positif di mata konsumen.
Hal tersebut merupakan sebuah langkah strategi pesan yang disebut dengan strategi citra merah atau brand image. Brand image adalah keseluruhan persepsi terhadap suatu merek yang dibentuk dengan memproses informasi dari berbagai sumber setiap waktu. Dalam brand image terdapat bentuk strategi yang bernama strategi diferensiasi, yaitu sampai di mana brand tersebut mampu membangun image khusus, unik, atau berbeda kepada halayak. Brand dan branding dalam penggunaannya memiliki pengertian yang sangat berbeda. Brand digambarkan sebagai kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh sebuah instansi, perusahaan, atau organisasi dengan tujuan membangun citra dan membesarkan nama mereka kepada halayak ramai. Fungsi branding yaitu sebagai pembeda dalam hal ini organisasi yang memiliki image yang kuat agar mudah dibedakan dari organisasi lainnya. Kemudian yang kedua ada promosi dan daya tarik. Organisasi dengan image yang kuat menjadi daya tarik tersendiri bagi halayak dan akan lebih mudah dikenal. Kemudian yang ketiga membangun citra, keyakinan, jaminan kualitas dan prestis. Dengan citra yang baik dan kuat, maka audiens akan percaya dengan reputasi dari suatu organisasi. Nah, tujuan branding itu apa aja? Di sini ada tiga, yaitu meningkatkan kepercayaan masyarakat, kemudian membentuk persepsi di masyarakat, dan terakhir membangun rasa cinta dan loyalitas. Dalam branding terdapat beberapa unsur-unsur penting yang harus diperhatikan seperti nama, tagline, logo, visualisasi konten yang ditampilkan, warna, serta website. Jenis-jenis branding juga berbagai macam. Di antaranya personal branding, corporate branding, product branding, geographic branding, serta cultural branding. Pada penelitian kali ini, peneliti memfokuskan pada branding dari salah satu unit kegiatan mahasiswa, sehingga jenis branding yang akan dibahas lebih mengarah pada corporate branding. Dan konsep selanjutnya yaitu ada organisasi. Sebagai makhluk sosial, setiap manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia memiliki kebutuhan atas manusia lainnya dalam berbagai hal. Atas dasar tersebut, kemudian manusia akan berkumpul dan membentuk kelompok yang disebut dengan organisasi. Organisasi itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu organon, yang memiliki arti alat. Sedangkan menurut Dalton A. Sutherland, organisasi didefinisikan sebagai suatu kelompok manusia yang dapat dikenal yang menyumbangkan usahanya terhadap tercapainya suatu tujuan. Definisi lainnya juga menjelaskan bahwa organisasi adalah sebuah wadah yang menampung orang-orang dan objek-objek yang berusaha mencapai tujuan yang sama. Secara umum, organisasi dapat dipahami sebagai sarana, alat, atau wadah berkegiatan dari sekelompok orang-orang yang bekerja sama dalam mencapai suatu tujuan dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab, serta kewajiban masing-masing. Kemudian di sini ada review literatur. Ya, di sini yang pertama ada penelitian dengan judul Pemanfaatan Media Sosial dan Pemenuhan Kebutuhan Informasi Ketenaga Kerjaan di Kalangan Angkatan Kerja Muda pada masa pandemi COVID-19. Persamaan dengan penelitian ini yaitu variabel penelitiannya, yaitu pemanfaatan media sosial. Kemudian perbedaan dengan penelitian ini yaitu ini lebih mengarah kepada kebutuhan informasi pada saat pandemi. Kemudian yang kedua ada judul Pemanfaatan Media Sosial dalam Pemasaran Sosial bagi Remaja. Variabel penelitian itu sama, perbedaannya ini lebih untuk individu. Ya, yang ketiga ada pemanfaatan fitur media sosial Instagram dalam membangun personal branding internasional. Nah, variabelnya ini sama. Kita juga meneliti mengenai Instagram untuk branding juga. Perbedaannya bukan mengenai organisasi mahasiswa. Yang keempat, pemanfaatan media sosial dalam kehumasan digital Kementerian Luar Negeri. Ini variabelnya sama-sama. Terus juga meneliti mengenai pemanfaatan media sosial dalam suatu instansi. Perbedaannya ini lebih spesifik ke bidang humas. Kemudian pemanfaatan media sosial Instagram dalam bentuk personal branding generasi milenial. Ini persamaannya variabelnya sama, serta juga meneliti mengenai pemanfaatan media sosial untuk branding. Perbedaannya ini lebih ke arah personal branding. Yang keenam, ada pemanfaatan media sosial untuk efektivitas komunikasi. Ini memiliki variabel yang sama, perbedaannya membahas mengenai efektivitas komunikasi, bukan branding. Yang ketujuh, strategi pemanfaatan media sosial untuk meningkatkan citra positif. Di PRD dalam perspektif masyarakat daerah, perspektif rakyat daerah. Ini variabelnya sama, yaitu untuk meningkatkan citra suatu kelompok. Cuman perbedaannya di lingkupnya itu yang berbeda. Yang kedelapan, pemanfaatan media sosial sebagai media promosi. Ini studi deskriptif pada Happy Go Lucky House. Persamaannya itu variabel yang digunakan sama,
perbedaannya lebih ke arah untuk media promosi. Kesembilan, pemanfaatan media sosial untuk meningkatkan brand awareness. Variabelnya sama, mengarah pada branding suatu instansi atau kelompok ya, atau brand. Perbedaannya lebih kepada meningkatkan brand awareness dari suatu perusahaan. Dan yang ke-10, pemanfaatan media sosial sebagai kegiatan kehumasan perpustakaan IPDN Jatinangor. Ini persamaannya memiliki variabel yang sama, perbedaannya berbeda di tujuan penelitian dan berbeda lingkup. Dan variabel pada penelitian kali ini itu misalnya maksudnya media sosial aja. Saya ganti. Ya. Selanjutnya kita masuk ke bab 3. Bab 3 di sini metode penelitian. Jadi paradigma penelitian yang pertama merupakan perspektif yang digunakan peneliti yang berisikan tentang cara pandang peneliti melihat suatu realita dalam penelitian. Paradigma penelitian berpengaruh terhadap masalah apa yang dituju dan penjelasan seperti apa yang bisa diterima. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme, yaitu paradigma yang memandang realitas kehidupan sosial, tidaklah natural, melainkan terbentuk dari hasil konstruksi. Peneliti memilih paradigma konstruktivisme ini karena dihasilkan dari narasumber atau informan, dan hasil itulah yang membentuk realita yang terjadi tanpa merubah hasil yang terjadi. Manusia akan menjabarkan makna dari segala sesuatu tergantung pada pengalaman mereka, masalah yang dihadapi, faktor lingkungan, pendidikan, maupun informasi pendukung yang didapatkan manusia tersebut. Kemudian yang kedua yaitu ada pendekatan penelitian. Pada penelitian kali ini digunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ini selain dapat memberikan gambaran atau penjelasan kepada peneliti juga dapat membantu memberikan penjelasan yang lebih dalam mengenai pemanfaatan media sosial Instagram oleh UKM Sigmatic UNJ dalam melakukan branding organisasi mereka. Di sini responden dapat mengemukakan pikiran mereka tanpa batasan, sehingga dapat menghasilkan gagasan-gagasan yang unik terhadap suatu topik, di mana hal ini tidak bisa didapat dengan melakukan survei terstruktur. Ketiga, ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode observasi yang secara umum diartikan sebagai teknik pengumpulan data dan informasi yang relevan dengan melalui suatu pengamatan dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau objek sasaran. Yang keempat ada teknik penarikan informan di sini. Teknik penarikan informan dalam penelitian kali ini menggunakan purposive sampling karena dirasa cocok untuk mempermudah peneliti menjelajahi objek yang diteliti. Informan yang dipilih dalam penelitian ini merupakan 3 orang mahasiswa yang berstatus pengurus aktif Sigma TV UNJ 2023-2024 dengan alasan informan tersebut dinilai sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan oleh peneliti. Kriteria informan diantaranya sebagai berikut: merupakan mahasiswa aktif Universitas Negeri Jakarta sekaligus pengurus aktif Sigma TV UNJ periode 2023-2024. Yang kedua yaitu aktif menggunakan media sosial Instagram dan memahami tentang strategi branding. Yang kelima yaitu ada metode pengumpulan data. Yang pertama ada wawancara dan yang kedua ada observasi. Kemudian yang keenam metode pengumpulan data ini adalah keabsahan data. Ini dimaksudkan untuk menjamin semua yang diteliti oleh peneliti sudah sesuai dengan data yang sesungguhnya dan disajikan dengan sebenar-benarnya. Dan yang kedua ada reliability coding. Dalam penelitian ini menggambarkan sejauh mana hasil penelitian dengan objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Jadi ada metode analisis data. Jadi metode analisis data di sini diartikan sebagai proses mengorganisir, menganalisis, dan menginterpretasikan dan data non-numerik menjadi sebuah informasi atau tren untuk nantinya digunakan sebagai acuan dalam mengembangkan sebuah produk atau kebutuhan konsumer. Yang kedelapan, keterbatasan dan kelemahan penelitian. Keterbatasan penelitian di sini yaitu objek penelitian hanya difokuskan pada pembentukan branding di Instagram, padahal terdapat media sosial lain yang juga digunakan sebagai media branding organisasi kemahasiswaan. Kelemahan penelitian juga ini yaitu sampel yang digunakan hanya dilakukan kepada mahasiswa yang berstatus sebagai pengurus aktif Sigma TV UNJ periode 2022-2023-2024, sehingga mungkin akan memiliki perbedaan dengan jika dilakukan kepada mahasiswa lain yang berstatus sebagai alumni Sigma TV UNJ periode kepengurusan sebelumnya. Kemudian di sini yang kesembilan adalah
tabel operasional konsepnya, ini ada variabelnya media sosial, definisi variabelnya seperti ini. Dimensinya ada media sosial, Instagram, branding, organisasi. Kemudian ada pengertian, ciri-ciri, manfaat. Di Instagram juga pengertian dan ada fitur-fitur. Di branding ada brand equity, brand awareness, brand image oriented. Terus di organisasi ada pengertian dan manfaat organisasi. Pengumpulan datanya observasi tempat-tempatnya. Yap. Ini untuk daftar pusakanya dan sekian dari saya presentasi revisi tugas mata kuliah metode penelitian kualitatif dari saya Rezeki Praja. Yang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.